Patriarki Lin mengangguk dan berkata, rekan Taois Chen benar sekali. Ketiga keluarga itu selalu arogan dan angkuh. Mereka kehilangan muka di konferensi hari ini dan pasti akan menyimpan dendam. Namun, ketiga keluarga ini memiliki pengaruh yang cukup besar di Kabupaten Dongxiang. Keluarga Zhao unggul dalam senjata rahasia dan teknik racun, serta bertindak secara rahasia. Keluarga Qian kaya dan berkuasa, dan telah merekrut banyak kultivator independen untuk bekerja untuk mereka, dan keluarga Sun telah berkolusi dengan beberapa kultivator jahat, dan metode mereka sangat kejam dan keji. Setelah mendengar ini, bibir Chen Ping sedikit melengkung, memperlihatkan senyum percaya diri. Mereka hanya badut-badut yang suka melompat. Aku akan menghancurkan mereka malam ini. Aku ingin melihat gelombang apa yang bisa mereka buat. Mendengar ini, kepala keluarga Lin sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Rekan Taois Chen, kemurahan hati Anda sungguh mulia. Keluarga Lin kami pasti akan mengingat ini. Saya akan segera mengatur beberapa personel untuk pergi bersama Anda. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Kamu hanya perlu membiarkan Nona Lin membersihkannya dan menunggu cool. Setelah berkata demikian, Chen Ping menghilang dalam sekejap di aula. Kepala keluarga Lin memandang ke arah hilangnya Chen Ping, merasa penuh harap sekaligus khawatir. Dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan Chen Ping untuk menghadapi ketiga keluarga itu, tetapi dia tahu bahwa karena Chen Ping berani mengatakan kata-kata seperti itu, dia pasti percaya diri. Pada saat ini, kepala keluarga Zhao, Qian dan Sun meninggalkan rumah Lin dan kembali ke rumah masing-masing. Meskipun ada beberapa perselisihan kecil antara ketiga keluarga tersebut setiap hari, mereka mencapai konsensus tentang cara menangani keluarga Lin. Setelah Zhao Hu kembali ke rumah Zhao, dia memanggil anggota inti keluarga Zhao untuk membahas cara menghadapi keluarga Lin. Hari ini di pertemuan di rumah Lin, keluarga Lin benar-benar bersekongkol dengan seorang anak kelas 6 alam abadi bumi untuk mempermalukan ketiga keluarga kita. Aku, Zhao Hu, bersumpah aku tidak akan menjadi manusia jika tidak membalas dendam ini. Kata Zhao Hu sambil menggertakkan giginya. Tuan, meskipun bocah itu sombong, dia hanya berada di tingkat ke-6 alam abadi duniawi. Keluarga Zhao kita bisa dengan mudah menghadapinya dengan mengirimkan ahli manapun, kata seorang tetua keluarga Zhao. Benar, tapi keluarga Lin tidak bisa diremehkan. Mereka telah beroperasi di Kabupaten Dongxiang selama bertahun-tahun dan cukup berkuasa. Jika kita bertindak gegabah, saya khawatir kedua belah pihak akan menderita kerugian, kata tetua lainnya dengan cemas. Zhao Hu mengangguk dan berkata, penatua kedua benar sekali. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Akan tetapi, karena orang itu berani mengatakan bahwa ketiga keluarga kita tidak akan bertahan hidup malam ini, kita akan menunggu dan melihat bagaimana akhirnya. Jika dia tidak melakukan tindakan apapun malam ini, besok kita akan bersatu dengan keluarga Qian dan Sun untuk menghancurkan keluarga Lin dan memberitahu kepala keluarga Lin siapa yang memiliki keputusan akhir di Kabupaten Dongxiang. Semua orang mengangguk, berpikir bahwa rencana Zhao Hu dapat dilaksanakan. Maka Zhao Hu mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Qian dan Sun, meminta mereka untuk meningkatkan kewaspadaan malam ini dan menunggu setiap pergerakan dari keluarga Lin. Setelah Qian Wangwan kembali ke rumah Qian, dia juga menanggil para petinggi keluarga Qian untuk membahas tindakan balasan. Keluarga Lin sangat arogan dalam pertemuan hari ini, dan keluarga Qian kita tidak bisa tinggal diam. Namun, anak itu berkata bahwa ketiga keluarga kita tidak akan selamat malam ini, dan aku tidak tahu metode apa yang dia miliki. Kita harus waspada malam ini untuk mencegah orang itu melancarkan serangan diam-diam di malam hari, kata Qian Wangwan. Jangan khawatir, Patriark. Para penguasa keluarga Qian kita sudah siap. Kalau bocah itu berani datang, dia tidak akan pernah kembali. Kata seorang guru dari keluarga Qian sambil menepuk dadanya. Qian Wangwan mengangguk dan berkata, baiklah, sampaikan perintahku. Semua orang di keluarga Qian bersiaga malam ini. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan pos mereka tanpa izin. Jika ada gangguan, segera laporkan kepadaku. Pada saat yang sama, Sun Ba melakukan hal yang sama setelah kembali ke Sun Mansion. Dia memanggil elit keluarga Matahari dan memperkuat pertahanan Istana Matahari. Keluarga Lin telah mempermalukan ketiga keluarga kita hari ini, dan kita harus melampiaskan amarah kita. Namun, anak itu berkata bahwa ketiga keluarga kita tidak akan bertahan malam ini, jadi kita tidak bisa menganggapnya enteng. Semuanya, waspadalah malam ini. Kalau bocah itu berani datang,
beritahu dia betapa hebatnya keluarga Sun kita. Seru Sun Ba dengan lantang. Semua orang di keluarga Sun menanggapi serempak, lalu mulai bersiap. Pada saat ini, kepala keluarga Lin sangat terkejut, dan pada saat yang sama merasa beruntung bahwa keluarga Lin telah berteman dengan Chen Ping. Ayah, Chen Ping sudah pergi. Apa yang ayah katakan padanya? Ketika Lin Yuner melihat Chen Ping pergi, dia masuk ke ruangan dan bertanya. Jangan tanya lagi, layani saja Chen Ping beberapa hari ini. Berikan apapun yang dia mau. Mengerti, kepala keluarga Lin memberi instruksi kepada Lin Yuner. Aku mengerti, hanya saja dia terlalu galak. Aku merasa sedikit sakit dan ingin istirahat, kata Lin Yuna. Jangan khawatir, kamu harus bertahan meskipun sakit. Keluarga Lin kita akan bergantung padanya di masa depan. Patriark Lin mengomel. Lin Yuner hanya bisa mengangguk, lah tahu bahwa kemampuan keluarga Lin untuk mengendalikan Kabupaten Dongxiang sepenuhnya bergantung pada Chen Ping. Setelah Lin Yuner pergi, kepala keluarga Lin segera mengirim orang untuk memanggil semua kekuatan utama di Kabupaten Dongxiang untuk membahas pengembangan masa depan Kabupaten Dongxiang. Sekarang sang putri telah meninggal, kita tidak bisa selamanya tidak memiliki pemimpin. Berita bahwa Patriark Lin telah memanggil semua pasukan utama di Kabupaten Dongxiang menyebar seperti api di seluruh wilayah tersebut, dan setiap pasukan menghadiri pertemuan tersebut dengan maksud yang berbeda-beda. Pada hari konferensi, Aula Lin Mansion dipenuhi orang-orang, perwakilan berbagai kekuatan duduk dan berdiri, dan suasananya tampak agak tegang. Kepala keluarga Lin duduk di kursi utama. Meskipun jiwanya baru saja kembali ke tempatnya dan wajahnya agak pucat, sorot matanya memancarkan keagungan yang tak terbantahkan. Alasan kami memanggil kalian semua ke sini hari ini adalah karena Kabupaten Dongxiang tidak boleh tanpa pemimpin seharipun. Kini setelah sang putri wafat, kita harus memilih kembali orang yang berbudi luhur untuk memimpin Kabupaten Dongxiang menuju kemakmuran. Suara kepala keluarga Lin terdengar lantang dan menggema di aula. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, suara tawa sumbang pun terdengar. Perwakilan dari keluarga Zhao, Qian dan Sun berdiri dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Zhao Hu, kepala keluarga Zhao, adalah seorang pria kekar berwajah penuh daging, lah berteriak lantang, Tuan Lin, kualifikasi apa yang Anda miliki agar keluarga Anda memimpin pemilihan putri? Apakah Anda mencoba menguasai Kabupaten Dongxiang dan memonopoli kekuasaan? Qian Wanguan, kepala keluarga Qian, bertubuh kurus namun tatapannya sinis, lah menggema dengan tajam, benar. Keluarga Linmu hanya mengandalkan kekuatan kecil itu untuk mengklaim supremasi. Apa kau tidak memikirkan kekuatanmu sendiri? Sun Ba, kepala keluarga Sun, memasang ekspresi arogan di wajahnya, lah menyilangkan tangan dan mencibir, kepala keluarga Lin, jiwamu baru saja pulih, berapa banyak kekuatan yang tersisa. Jangan pamer di sini, jabatan putri bukanlah sesuatu yang berhak diganggu-gugat oleh keluarga Linmu. Mendengar ini, raut wajah kepala keluarga Lin sedikit berubah, tetapi ia menahan amarahnya dan berkata, keluarga Linku telah mengabdikan seluruh upayanya untuk Kabupaten Dongxiang selama bertahun-tahun. Sekarang setelah sang putri tiada, wajar saja jika keluarga Linku yang bertanggung jawab atas situasi ini. Jika Anda punya kandidat yang lebih baik, silakan ajukan. Selama itu untuk kebaikan Kabupaten Dongxiang, keluarga Lin saya pasti akan mendukungnya. Namun, Zhao Hu menolak untuk membelinya. Ia menggebrak meja dan berteriak, dukungan. Apa yang bisa kau dukung? Soal posisi putri, tak satu pun dari 3 keluarga kami akan menerima keputusan keluarga Linmu. Jika terserah padaku, aku akan memilih salah satu dari keluarga Zhao, Qian, dan Sun Kamil. Qian Wanguan dan Sun Ba juga mengangguk. Untuk sesaat, pertengkaran pecah di aula. Perwakilan dari berbagai kekuatan terpecah menjadi beberapa faksi, saling menuduh dan memarahi. Situasi sempat tak terkendali. Melihat ini, Patriark Lin cemas dan marah, lah hendak berbicara untuk menghentikan mereka ketika Zhao Hu tiba-tiba bergerak dan bergegas ke arahnya, berteriak, Patriark Lin, jika kau tidak setuju, biarkan aku menguji kemampuanmu. Kepala keluarga Lin tidak menyangka Zhao Hu akan menyerang tiba-tiba, lah baru saja memulihkan jiwanya dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih, lah tidak punya waktu untuk menghindar. Tepat ketika tinju Zhao Hu hendak mengenai kepala keluarga Lin, sesosok melintas seperti hantu dan langsung muncul di hadapan kepala keluarga Lin. Ia mengangkat tangannya dan menangkis tinju Zhao Hu. Semua orang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Chen Ping. Wajah Chen Ping tenang, tetapi ada rasa dingin di matanya.
Ia mengguncang Zhao Hu pelan, dan Zhao Hu terhuyung mundur beberapa langkah. Kamu, siapa kamu? Zhao Hu menenangkan diri dan menatap Chen Ping dengan mata terbelalak, wajahnya penuh keheranan. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, namaku Chen Ping, menantu yang baik dari keluarga Lin. Pada saat ini, Qian Wangwan dan Sun Ba juga mengelilinginya. Mereka mengamati Chen Ping dari atas ke bawah, dan ketika mereka melihat bahwa Chen Ping baru berada di tingkat ke-6 alam abadi bumi, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau, Dewa Bumi tingkat 6, berani memamerkan kekuatanmu di sini. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Qian Wangwan tertawa sangat keras hingga ia terjatuh ke belakang. Sun Ba pun menirunya dan mengejek, nak, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini sekarang juga. Jangan mempermalukan dirimu di sini, atau kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tuan Lin, Anda tidak akan mengorbankan putri Anda sendiri hanya untuk mendapatkan Dewa Bumi peringkat ke-6 ini untuk membantu keluarga Lin Anda, bukan? Zhao Hu tertawa terbahak-bahak. Chen Ping tidak peduli, Lah melirik mereka bertiga dengan tenang dan berkata, keluarga Zhao, Qian, dan Sun tidak akan selamat malaran ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, keheningan melanda aula pada awalnya, lalu terdengar ledakan tawa. Hahaha, apa anak ini gila? Dengan kekuatannya yang setara dengan alam abadi duniawi tingkat ke-6, dia masih ingin ketiga keluarga kita selamat malam ini. Ini lelucon besar. Zhao Hu tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Benar sekali, kau tidak tahu siapa dirimu. Beraninya kau bicara omong kosong di sini. Tunggu saja bagaimana kami menghadapimu, kata Qian Wangwan dengan nada bengis. Sun Ba, dengan raut wajah meremehkan, melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, jangan buang-buang waktu dengan bocah ini. Patriark Lin, jika kau tidak memberi penjelasan yang memuaskan kepada ketiga keluarga kami tentang apa yang terjadi hari ini, jangan pernah berpikir untuk mengadakan pertemuan ini dengan benar. Kepala keluarga Lin diam-diam cemas ketika melihat perkembangan situasi hingga titik ini. Lah tahu betul kekuatan Chen Ping, tetapi ia juga khawatir Chen Ping akan bertindak impulsif karena ejekan ketiga keluarga ini. Dia hendak berbicara untuk membujuk Chen Ping, tetapi melihat Chen Ping mengangguk padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Karena kamu tidak percaya padaku, tunggu saja. Tapi, aku sarankan kamu pergi sekarang dan kembali untuk mengurus pernakamanmu dengan baik. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Chen Ping berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, kepala keluarga Zhao, Qian dan Sun menjadi semakin marah dan mereka semua berteriak bahwa mereka ingin memberi pelajaran kepada Chen Ping. Pada saat ini, kepala keluarga Lin berdiri dan berkata dengan lantang, semuanya, urusan hari ini berakhir di sini. Kita akan membahas pencalonan putri di lain waktu. Silakan kembali dulu. Zhao Hu menolak menyerah, Lah menunjuk hidung Patriark Lin dan mengumpat, Patriark Lin, kau harus memberi penjelasan kepada ketiga keluarga kami hari ini. Kalau tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Chen Ping mengerutkan kening dan hendak menyerang lagi ketika dia dihentikan oleh kepala keluarga Lin. Kepala keluarga Lin mengedipkan mata padanya, lalu berkata kepada Zhao Hu, Saudara Zhao, masalah hari ini disebabkan oleh kecerobohan keluarga kami. Kami akan datang ke rumahmu untuk meminta maaf suatu hari nanti. Bagaimana kalau kita bahas pencalonan sang putri nanti? Zhao Hu melihat bahwa kepala keluarga Lin telah menyerah, dan melihat Chen Ping menatapnya dengan penuh nafsu. Meskipun hatinya enggan, ia juga tahu bahwa tidak akan ada gunanya baginya untuk terus membuat masalah. Dia mendengus dingin dan berkata, baiklah, ku beri keluarga Linmu waktu beberapa hari. Kalau kau masih belum bisa menemukan rencana yang memuaskan, keluarga Linmu tidak akan punya suara lagi di Kabupaten Dongxiang. Setelah mengatakan itu, Zhao Hu, bersama Qian Wangwan, Sun Ba, dan orang-orang dari keluarga Zhao, Qian, dan Sun, meninggalkan aula Lin Mansion dengan marah. Setelah semua orang pergi, Patriark Lin menghela napas lega, Lah menatap Chen Ping dan berkata dengan penuh syukur, Rekan Taois Chen, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, Tuan Lin, Anda tidak perlu bersikap sopan. Karena saya sudah melakukan kontak fisik dengan putri Anda, urusan keluarga Lin adalah urusan saya. Namun, keluarga Zhao, Qian, dan Sun mungkin tidak akan membiarkan keluarga Lin mengendalikan Kabupaten Dongxiang. Hanya dalam waktu setengah jam,
rumah Zhao dibantai habis-habisan oleh Chen Ping. Seluruh rumah Zhao menjadi sunyi senyap. Hanya bau darah di udara yang menceritakan kejadian tragis yang baru saja terjadi. Chen Ping berjalan keluar dari rumah Zhao, tubuhnya bersih tanpa noda darah, lalu menatap langit malam dan bergumam dalam hati, selanjutnya, giliran keluarga Qian. Setelah berkata demikian, dia melesat dan bergegas menuju ke rumah Qian. Ketika Chen Ping tiba di rumah Qian, keadaan sudah siaga tinggi. Rumah Qian dikelilingi oleh jebakan dan senjata tersembunyi, dan para majikan keluarga Qian berada dalam kondisi waspada tinggi, memegang senjata, mata mereka penuh ketegangan dan kewaspadaan. Chen Ping berdiri di depan gerbang rumah Qian, menatap pintu yang tertutup rapat dengan senyum sinis di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, lalu suatu kekuatan dahsyat menyerbu menuju gerbang rumah Qian. Terdengar suara, bang, yang keras dan gerbang rumah Qian langsung hancur berkeping-keping, serpihan kayu berhamburan kemana-mana. Siapa yang berani bersikap kasar di rumah Qianku? Qian Wangguan bergegas keluar dari rumah Qian, diikuti oleh sekelompok tetua keluarga Qian. Chen Ping menatap Qian Wangguan dan berkata, ini aku. Hari ini adalah hari di mana keluarga Qianmu akan hancur. Chen Ping, beraninya kau datang ke rumah Qianku dan mati sendirian. Qian Wangguan mencibir dan melambaikan tangannya, dan para tetua keluarga Qian bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping berdiri di sana, matanya memperlihatkan ekspresi jijik. Dia segera membentuk segel dengan tangannya, dan dalam sekejap, api yang kuat dilepaskan dari tangannya. Api itu melesat ke arah tuan-tuan keluarga Qian bagai meteor terang. Para penguasa keluarga Qian menghindar satu demi satu, tetapi api itu seakan memiliki mata dan mengejar mereka dari dekat. Banyak tuan dari keluarga Qian terkena kobaran api dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat ini, wajah Qian Wangguan berubah drastis, lalu mengeluarkan senjata ajaib dari tangannya. Senjata ajaib itu berkilauan dengan cahaya warna-warni dan memancarkan aura yang kuat. Qian Wangguan menggumamkan sesuatu dan melemparkan senjata ajaib itu ke arah Chen Ping. Chen Ping menatap senjata ajaib terbang itu tanpa rasa takut, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat menangkis senjata ajaib itu. Senjata ajaib itu terlempar kembali dan menghantam Qian Wangguan dengan keras. Qian Wangguan merasakan kekuatan dahsyat mengalir deras ke dalam tubuhnya, lalu menjerit dan jatuh ke tanah, hanya menghembuskan napas terakhirnya. Menguasai, ketika keluarga Qian melihat Qian Wangguan jatuh, mereka semua berteriak kaget. Chen Ping mengabaikan mereka dan terus menggunakan api di rumah Qian, membunuh semua anggota keluarga Qian satu persatu. Kediaman Qian berada dalam kekacauan dan anggota keluarga Qian melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka tidak dapat lolos dari kejaran Chen Ping. Chen Ping bagaikan dewa kematian, mondar-mandir di sekitar rumah Qian. Kemanapun ia lewat, orang-orang dari keluarga Qian berjatuhan dan mati. Setengah jam kemudian, rumah Qian juga dibantai habis oleh Chen Ping. Seluruh rumah Qian runtuh. Hanya bau darah dan kobaran api di udara yang menceritakan kejadian tragis yang baru saja terjadi. Qian Wangguan begitu ketakutan oleh pemandangan ini hingga dia buang air kecil tanpa sadar. Chen Ping melirik Qian Wangguan yang terjatuh ke tanah dan perlahan berjalan ke arahnya. Kau, asal kau tidak membunuhku, aku bersedia memberimu semua harta keluarga Qianku. Qian Wangguan mulai memohon belas kasihan dari Chen Ping, bermaksud menggunakan harta keluarganya sebagai ganti nyawanya sendiri. Chen Ping melihat jumlah uang yang sangat besar dan tidak dapat menahan tawa. Bodohi kalau aku membunuhmu, bukankah harta keluargamu juga milikku? Kata Chen Ping. Qian Wangguan tertegun dan agak tak berdaya, lalu merasa sebelum para penjahat itu mati, mereka akan memohon belas kasihan, lalu menggunakan emas dan perak untuk membeli nyawa mereka. Mengapa Chen Ping tidak bermain sesuai aturan? Sebelum Qian Wangguan sempat bereaksi, seberkas api menghantamnya dan mengubahnya menjadi abu. Chen Ping mengambil tas penyimpanan dan memasukkan semua harta dan sumber daya keluarga Qian ke dalam sakunya. Keluarga Qian benar-benar kaya. Melihat tas penyimpanan yang menggembung, Chen Ping tersenyum. Chen Ping berjalan keluar dari rumah Qian, tatapannya masih dingin dan penuh tekad, lalu menatap langit malam dan bergumam dalam hati, masih ada satu keluarga lagi, keluarga Sun. Setelah berkata demikian, dia melesat dan bergegas menuju ke arah Sun Mansion. Ketika Chen Ping tiba di rumah Sun, penjagaannya sudah ketat. Istana Matahari dikelilingi oleh rune dan formasi jahat. Para anggota elit keluarga Matahari juga memegang senjata jahat di tangan mereka,
dan mata mereka memancarkan semacam kegilaan dan keganasan. Chen Ping berdiri di depan gerbang Sun Mansion, menatap Sun Mansion yang penuh dengan roh jahat, dengan senyum menghina di bibirnya. Dia melambaikan tangannya, dan energi kebenaran yang kuat mengalir menuju gerbang Sun Mansion. Energi positif bertabrakan dengan energi jahat di gerbang Sun Mansion, menghasilkan suara mendesis. Dalam sekejap, gerbang Sun Mansion hancur berkeping-keping. Siapa yang berani menerobos masuk ke Sun Mansionku? Sun Ba bergegas keluar dari Sun Mansion, diikuti oleh sekelompok kultivator jahat. Chen Ping menatap Sun Ba dan berkata, "Ini aku, pamanmu. Aku masih pamanmu, dan kau, seorang dewa bumi kelas 6, berani bersikap lancang seperti itu." Sun Ba mencibir dan melambaikan tangannya, dan para kultivator jahat itu mulai menggunakan sihir jahat mereka untuk menyerang Chen Ping. Chen Ping berdiri di tempat, dengan cahaya suci di matanya, lah segera membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Seketika, sinar cahaya keemasan terpancar dari tangannya. Cahaya keemasan melesat ke arah para pembudidaya jahat bagaikan pedang tajam. Sihir jahat para kultivator jahat bertabrakan dengan cahaya keemasan Chen Ping, menghasilkan suara ledakan yang keras. Banyak kultivator jahat terkena cahaya keemasan dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat ini, wajah Sun Ba berubah drastis, lah mengeluarkan sebuah buku pemujaan dari tangannya dan menggumamkan sesuatu. Seketika, roh jahat yang kuat terlepas dari buku pemujaan itu. Energi jahat berubah menjadi tangan hitam besar dan mencengkeram Chen Ping. Chen Ping menatap telapak tangan hitam yang berterbangan itu tanpa rasa takut, lah melambaikan tangannya, dan energi lurus yang kuat menangkis telapak tangan hitam itu. Telapak tangan hitam itu terlempar kembali dan menghantam Sun Ba dengan keras. Sun Ba merasakan energi jahat yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya, lah menjerit dan jatuh ke tanah. Menguasai. Ketika semua orang di keluarga Sun melihat Sun Ba jatuh, mereka semua berteriak kaget. Chen Ping mengabaikan mereka dan terus menunjukkan energi kebenarannya di Sun Mansion, membunuh orang-orang dari keluarga Sun dan para kultivator jahat satu persatu. Istana Matahari tiba-tiba kacau balau, dan orang-orang dari keluarga Matahari serta para kultivator jahat melarikan diri kemana-mana. Namun, mereka tak dapat lolos dari kejaran Chen Ping. Chen Ping mondar-mandir di Sun Mansion bak pembawa pesan keadilan. Kemanapun ia lewat, orang-orang dari keluarga Sun dan para kultivator jahat berjatuhan ke tanah dan mati. Setengah jam kemudian, Sun Mansion juga dibantai sepenuhnya oleh Chen Ping. Seluruh Sun Mansion menjadi sunyi senyap, tak ada seorang pun yang hidup. Chen Ping merampas semua sumber daya yang bisa dirampas keluarga Sun. Saat Chen Ping keluar dari rumah Sun, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah, lah berdiri di depan gerbang Sun Mansion, memandang matahari terbit di timur, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam dalam hati, mulai sekarang, Kabupaten Dongxiang tak akan lagi diganggu oleh ketiga keluarga ini. Keesokan paginya, ketika sinar matahari pertama menyinari daratan Kabupaten Dongxiang, seluruh kota kabupaten itu gempar. Semua biksu menerima berita yang mengejutkan, keluarga Zhao, Qian dan Sun musnah dalam semalam. Orang-orang membicarakan berita itu, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Mereka tak bisa membayangkan orang macam apa yang bisa menghabisi tiga keluarga berkuasa dalam semalam. Pada saat ini, di rumah keluarga Lin, kepala keluarga Lin sedang cemas menunggu kabar. Ketika mendengar berita bahwa keluarga Zhao, Qian dan Sun hancur, dia tertegun pada awalnya, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Saudara Chen menang sangat kuat. Dia benar-benar menghabisi ketiga keluarga itu dalam semalam, kata kepala keluarga Lin dengan penuh semangat. Lin Yuna berdiri di samping dan matanya berbinar kagum saat mendengar berita itu. Dia tahu semua ini karena Chen Ping, yang menyelamatkan keluarga Lin dan memperkuat posisi keluarga Lin di Kabupaten Dongxiang. Pada saat ini, Chen Ping kembali ke rumah keluarga Lin. Dia berjalan ke aula, menatap Patriark Lin dan Lin Yuner, tersenyum tipis, dan berkata, "Patriark Lin, ketiga keluarga itu telah kuhancurkan. Mulai sekarang, Kabupaten Dongxiang tidak akan memiliki masalah lagi." Kepala keluarga Lin bergegas maju, membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping, dan berkata, "Rekan Taois Chen, kemurahan hati Anda sungguh luar biasa. Keluarga Lin kami akan selalu mengingat kebaikan Anda dan tidak akan pernah melupakan Anda." Chen Ping melambaikan tangannya sedikit dan berkata, "Tuan Lin, Anda tidak perlu sopan. Saya ingin tahu apakah Nona Lin sudah membersihkan namanya."
Kepala keluarga Lin berkata berulang kali, jangan khawatir, rekan Daois Chen, namaku telah dibersihkan. Lin Yuna melangkah maju dengan wajah memerah dan meringkuk dalam pelukan Chen Ping. Kamu lelah sepanjang malam, biarkan aku membantumu bersantai. Lin Yuna menarik Chen Ping ke dalam ruangan. Pada saat ini, nama Chen Ping menyebar di Kabupaten Dongxiang, telah menjadi tokoh legendaris di Kabupaten Dongxiang, dan reputasinya membuat semua kultivator terkagum-kagum. Orang-orang mulai merekomendasikan kepala keluarga Lin untuk menjadi putri Kabupaten Dongxiang, dan segera keluarga Lin menguasai seluruh Kabupaten Dongxiang. Chen Ping dan Hu Mazi menghabiskan beberapa hari lagi di Kabupaten Dongxiang. Kemudian, Chen Ping ingin pergi ke langit ke-8 dan menemui kepala istana ke-4 di Istana Raja Dewa, ingin menceritakan tentang kolusi kepala istana ketiga dengan Istana Dao Jahat dan memintanya untuk lebih berhati-hati terhadap kepala istana ketiga. Chen Ping, dengan kekuatanku saat ini, sungguh mustahil bagiku untuk mencapai surga ke-8. Mengikutimu hanya akan menjadi beban bagimu. Kenapa kau tidak pergi ke surga ke-8 dulu dan mencari tahu tentang Istana Dao Jahat? Setelah kekuatanku meningkat, aku akan pergi ke surga ke-8 untuk mencarimu. Hu Mazi berkata kepada Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa meskipun Hu Mazi telah mencapai alam abadi manusia tingkat ketiga, dengan kekuatan ini, ia tidak akan mampu mengalahkan seekor anjing pun di surga ke-8. Mengikuti saya memang sedikit membebani. Lagi pula, Hu Mazi telah merasakan manisnya keluarga Lin dan belum merasa cukup bersenang-senang, jadi dia ingin bermain lebih lama lagi. Lagi pula, keluarga Lin menyiapkan puluhan pembantu untuk Hu Mazi, yang bergiliran melayaninya, dan tidak ada seorang pun yang rela pergi. Baiklah, Tuan Hu, untuk sementara waktu, Anda tinggal di rumah keluarga Lin. Saya akan membantu Anda mencari informasi di surga ke-8, lalu kembali untuk mencari Anda. Chen Ping mengangguk dan berkata, rekan Taois Chen, apakah kamu benar-benar harus pergi ke surga ke-8? Pada saat ini, kepala keluarga Lin bertanya, aku masih punya banyak hal yang harus kuurus di surga ke-8. Chen Ping mengangguk, kalau begitu, kau harus berhati-hati. Para kultivator langit ke-8 jauh lebih kuat daripada para kultivator langit ke-7. Lagi pula, Istana Raja Ilahi Kuil berada di langit ke-8. Karena kau telah membunuh kepala istana ke-6 kuil, kau harus waspada terhadap kuil yang akan berurusan denganmu. Patriark Lin memperingatkan, aku tahu, ini hanya kuil, aku tidak menganggapnya serius. Chen Ping tersenyum tipis. Melihat Chen Ping mengatakan ini, kepala keluarga Lin dapat menyimpulkan bahwa pasti ada kekuatan yang sangat besar di belakang Chen Ping. Jika tidak, Chen Ping tidak akan begitu sombong dan bahkan mengabaikan kuil. Chen Ping, saat kau pergi ke surga ke-8, jangan lupakan aku. Aku akan menunggumu di rumah. Kau bilang kau akan bertanggung jawab atasku. Lin Yuner berjalan mendekat dan memegang tangan Chen Ping lalu berkata, tentu saja aku tidak akan melupakanmu. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Aku akan kembali setelah bengkaknya mereda. Chen Ping berkata sambil tersenyum jenaka. Mendengar ini, wajah Lin Yuner langsung memerah karena malu, lah tahu apa yang dimaksud Chen Ping. Rekan Taois Chen, saya telah menghubungi 100 kultivator untuk membantu Anda membuka lorong kehampaan dan mengirim Anda ke surga ke-8. Jika Anda membuka saluran hampa sendiri, konsumsi energinya akan terlalu besar, dan ada risiko saluran akan runtuh di tengah jalan, dan Anda akan berada dalam bahaya. Kepala keluarga Lin berkata, oke, Chen Ping mengangguk. Dia juga tahu bahwa dia harus membuka lorong itu, dan mungkin dia bisa, tetapi biayanya akan sangat besar. Dengan bantuan ratusan biksu, Chen Ping membuka lorong hampa menuju surga ke-8. Setelah melihat semua orang, Chen Ping dengan tegas berjalan memasuki lorong kehampaan, ledakan dengan suara keras, saluran kehampaan itu tertutup. Chen Ping hanya merasa penglihatannya semakin kabur. Segala sesuatu di sekitarnya bergerak cepat, dan tubuhnya seolah melintasi dunia spasial yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Chen Ping merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Niat pedang di tubuhnya mulai memadat, dan sensasi terbakar muncul dari tubuhnya. Kemudian, ia melihat tubuhnya mulai terbakar. Chen Ping ngeri. Dia tidak menggunakan api, jadi mengapa tubuhnya tiba-tiba terbakar? Dan rasa sakit yang menusuk membuat keringat langsung mengalir di dahi Chen Ping. Tak lama kemudian, kepala Chen Ping terasa pusing dan gerakannya menjadi lebih cepat. Hanya ada lautan api di depannya, dan ia tidak bisa melihat apapun.
Chen Ping menggertakkan giginya agar tidak pingsan, berusaha tetap berpikir jernih. Pada saat yang sama, La mengaktifkan tubuh emasnya yang tak terhancurkan, ingin melindungi tubuh fisiknya. La telah melewati lorong hampa lebih dari sekali, tetapi belum pernah seperti ini. Bahkan ketika ia menghadapi turbulensi hampa, keadaannya tidak begitu berbahaya. Tubuh emas yang tak bisa dihancurkan itu langsung runtuh di bawah api, dan Chen Ping jatuh koma total. Pada saat ini, Chen Ping seperti bola api, bergerak cepat dalam kegelapan tak berujung. Surga ke-8, di dalam aula ketiga. Master Istana Ketiga mengangkat bibirnya sedikit, tatapannya penuh dengan kekejaman dan dingin. Sekarang, Chen Ping tidak akan pernah muncul lagi, kata Master Istana Ketiga dengan dingin. Tuan Istana Ketiga, Anda menggunakan teknik terlarang klan dewa tanpa izin. Jika Raja Dewa tahu tentang ini, beliau pasti akan marah, kata Master Istana Kelima dengan sedikit khawatir. Tidak, Raja Dewa sedang menyendiri sekarang, dan kepala istana pertama dan kedua berada di surga ke-9. Tak seorang pun akan tahu. Sedangkan kepala istana keempat, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Master Istana Ketiga menggertakkan giginya, cahaya nafsu berkilat di matanya. Tetapi bagaimana jika Master Istana Keempat mengetahui hal ini dan pergi menyelamatkan Chen Ping? Tanya Master Istana Kelima. Sekalipun Master Istana Keempat bertindak, mustahil menyelamatkan Chen Ping dari lorong hampa. Selama Chen Ping tidak mati, ia akan tetap terperangkap di lorong itu selamanya. Master Istana Ketiga tersenyum puas. Pada saat ini, di Istana Raja Dewa, Master Istana Keempat Lingxi sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Sejak kembali dari surga ke-6, Lingxi perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Pertarungan dengan pemakan jiwa juga menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Kepala Istana Keempat, Kepala Istana Ketiga menggunakan teknik terlarang para dewa untuk langsung menjebak Chen Ping di lorong hampa. Aku khawatir Chen Ping dalam bahaya sekarang, kata pelayan Yun Xiu kepada Lingxi dengan panik. Lingxi mengerutkan kening dan tiba-tiba berdiri. Master Aula Ketiga ini begitu berani menggunakan teknik terlarang para dewa. Apa dia tidak takut dengan hukuman Raja Dewa atau utusan pahala dan hukuman para dewa? Napas Lingxi menjadi cepat pada saat ini, dan ekspresinya sangat cemas. Kalian harus tahu bahwa teknik terlarang para dewa tidak bisa digunakan sembarangan. Bahkan Raja Dewa pun tidak berani menggunakannya. Jika kepala suku para dewa mengetahuinya dan mengirimkan utusan pahala dan hukuman, seluruh kuil mereka akan menderita. Kuil itu hanyalah kekuatan di antara para dewa. Beraninya ia melanggar larangan para dewa. Seluruh dewa adalah suku yang sangat besar. Lingxi samar-samar ingat bahwa banyak orang kuat di antara para dewa telah menjadi Daluo Jinxian. Tidak, aku akan meminta penjelasan kepada Kepala Istana Ketiga. Kalau dia bertindak seperti ini, seluruh kuil kita akan mendapat masalah. Lingxi tidak dapat duduk diam lebih lama lagi, jadi dia segera berdiri dan pergi menemui Master Istana Ketiga untuk meminta penjelasan. Teknik terlarang para dewa dilarang keras. Tidak ada kultivator dewa yang boleh menggunakannya sembarangan. Master Istana Ketiga benar-benar menggunakan teknik terlarang para dewa untuk menjebak Chen Ping di lorong kehampaan. Lingxi bergegas ke Aula Ketiga dengan marah dan menerobos masuk ke ruang pertemuan tempat Master Aula Ketiga berada. Saat ini, Kepala Istana Ketiga sedang duduk santai di kursi utama. Ketika melihat Lingxi bergegas masuk, sedikit kepanikan terpancar di wajahnya, tetapi ia segera kembali ke ekspresi arogan dan dominannya. Tuan Istana Ketiga, apakah kau mengakui kesalahanmu? Lingxi mengangkat alisnya, membuka lebar mata indahnya, dan berteriak dengan tegas. Namun, Kepala Istana Ketiga tampak acuh tak acuh, menyilangkan kaki, dan berkata perlahan, "Hel, Kepala Istana Keempat, apa yang membuatmu begitu marah? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kau menggunakan teknik terlarang para dewa tanpa izin dan menjebak Chen Ping di lorong hampa. Bukankah ini kejahatan?" Lingxi berkata sambil menggertakkan giginya. Kepala Istana Ketiga tertawa terbahak-bahak. Kepala Istana Keempat, tolong berhenti melontarkan kata-kata berdarah kepadaku. Kapan aku pernah menggunakan teknik terlarang para dewa? Apa kau punya bukti? Bukti? Yun Xiu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan kau masih menyangkalnya. Lingxi begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, Kepala Istana Ketiga memasang ekspresi jahat di wajahnya. Yun Xiu, bagaimana kau bisa mempercayai kata-kata pelayan seperti dia? Mungkin dia salah lihat, atau mungkin kau yang mengajarinya berkata begitu.
Anda, Lingxi sangat marah hingga tak bisa berkata-kata, tak menyangka Master Istana Ketiga begitu tidak masuk akal. Melihat Lingqi begitu marah hingga tak dapat berkata-kata, Master Istana Ketiga pun menjadi semakin puas diri dan mulai mengumpat, Master Istana Keempat, aku rasa kau tertarik pada anak itu, Chen Ping, makanya kau begitu bersemangat membelanya. Tapi jangan buang-buang waktu Anda, orang itu mungkin sudah berubah menjadi abu sekarang. Daripada mengkhawatirkannya, lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri dan patuhi aku. Mungkin aku bisa membuat hidupmu di kuil lebih nyaman. Ketika Lingqi mendengar Tuan Istana Ketiga mempermalukannya sedemikian rupa, ia menjadi sangat marah hingga wajahnya memucat, mengepalkan tangannya, dan kuku-kukunya menancap di dagingnya. Namun dia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Master Istana Ketiga, dan memaksakan diri untuk menyerang hanya akan mendatangkan penghinaan bagi dirinya sendiri. Tuan Istana Ketiga, kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Lingqi menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Master Istana Ketiga tidak peduli dan terus mencibir, bayar harganya. Hanya kau, Master Istana Keempat, sebaiknya kau hemat tenagamu. Jika kau punya kemampuan, pergilah dan selamatkan Chen Ping dari terowongan kehampaan, tapi kurasa kau tidak punya kemampuan itu.